Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Indah Prihastuti, mahasiswa Prodi Mars Universitas Muhammadiyah Yogyakarta angkatan 20 dengan nomor mahasiswa 2023 1030 060. Dalam kesempatan kali ini izinkan saya untuk melakukan review jurnal terkait sistem pemasaran jasa di rumah sakit. Jurnal yang akan saya review kali ini berjudul Measuring Patient Satisfaction with Healthcare Treatment Using the Short Assessment of Patient Satisfaction Measure Delivers Superior and Robust Satisfaction Estimate. Jurnal ini ditulis oleh Graham Howcom dan Jane Sanson serta teman-teman dan dipublikasikan pada 18 Desember 2013 oleh Journal of Clinical Epidemiology. Latar belakang dari pembuatan jurnal ini adalah bahwa seperti yang Bapak Ibu ketahui, sekarang dunia pelayanan kesehatan sudah berfokus pada filosofi patient centered care. Sehingga dengan adanya fokus pada patient centered care ini, tentunya kepuasan pasien akan menjadi semakin penting dalam melakukan penilaian terhadap kualitas layanan kesehatan yang diberikan. Sehingga muncullah berbagai macam beragam definisi dan pendekatan yang berhubungan dengan alat ukur kepuasan terhadap pasien. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan instrumen kepuasan pasien yang valid, mudah, dan dapat diandalkan. Kemudian untuk mengembangkan instrumen kepuasan pasien secara holistik, kemudian menyediakan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan pengalaman pasien. Sehingga di dalam jurnal ini ingin menilai bagaimana efektivitas pengembangan alat ukur untuk kepuasan pasien yang baru, yaitu yang disebut dengan alat ukur SAPS, yaitu Short Assessment of Patient Satisfaction. Kalau kita lihat dari jurnal ini, metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan melakukan penyebaran kuesioner. Penelitian dilakukan di rumah sakit di wilayah Melbourne dan Sydney di Australia dan dilakukan di sekitar tahun 2005 sampai dengan 2006. Untuk penelitian ini telah mendapatkan persetujuan etik dari rumah sakit tempat diadakannya penelitian dan dari Universitas Wollongong. Sampel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah wanita, di mana sampel diambil secara acak dan terstratifikasi berdasarkan pada jenis pengobatan utama. Analisa statistik yang digunakan di dalam penelitian di dalam jurnal ini adalah untuk reliabilitas skala menggunakan alpha Corbash dan statistik McLenroe. Kemudian data kategorikal itu dilaporkan sebagai frekuensi dengan presentase, kemudian ukuran efek dihitung dengan Cohen's d. Analisa korelasi antar skala dilakukan dengan menggunakan korelasi Spearman, kemudian uji perbedaan kelompok dilakukan dengan menggunakan uji t-dependent, dan homogenitas skala dilakukan analisa dengan menggunakan analisa Moken dan kecocokan ras. Kemudian untuk instrumen kepuasan pasien yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan 3 instrumen kepuasan pasien generik dan 1 instrumen kepuasan pasien inkontinensia. 3 instrumen kepuasan pasien generik ini antara lain terdiri atas 18 item kuesioner untuk kepuasan klien yang disebut dengan CSQ18, di mana kuesioner ini akan menilai kepuasan pasien terhadap layanan perawatan kesehatan. Kemudian 18 item kuesioner kepuasan konsultasi Consult SQ dengan menilai konsultasi dari dokter. Kemudian 23 item indeks kepuasan pasien atau PSI atau yang kita sebut dengan GSI itu untuk menilai kepuasan terhadap perawatan pasien. Kemudian 1 instrumen kepuasan inkontinensia adalah 8 item Genitourinary Treatment Satisfaction Scale atau GUTSS. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa Short Assessment of Patient Satisfaction atau SEPS ini merupakan alat pengukuran kepuasan pasien yang singkat, valid, dan dapat diandalkan.
Kemudian SAPS ini mencakup 7 dimensi kepuasan pasien. SAPS menunjukkan adanya sifat psikometrik yang baik. Kemudian alat ukur SAPS ini lebih sensitif daripada alat ukur kepuasan pasien yang lain yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian walaupun masih memerlukan validasi yang lebih lanjut, tetapi dari hasil penelitian ini SAPS menunjukkan potensi sebagai instrumen yang efektif untuk melakukan penilaian kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan. Tentunya pada saat kita merangkum atau membaca isi jurnal ini terdapat hal yang menarik, yaitu bahwa jurnal ini menampilkan penelitian yang mengembangkan alat ukur baru, ya, alat ukur baru yang berhubungan dengan kepuasan pasien, yaitu alat ukur yang diusahakan valid, singkat, dan mudah. 7 dimensi CSI yang digunakan seharusnya di dalam alat ukur kepuasan pasien itu antara lain adalah dengan terkait assurance atau keterlibatan pasien, kemudian kejelasan informasi yang diberikan oleh klinisi, keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan, kemudahan dalam mengakses layanan kesehatan, kualitas perawatan medis yang diterima, kepuasan pasien terhadap waktu yang dihabiskan dengan klinisi, dan keseluruhan kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan. Nah, ini berikut adalah dimensi CSI dan item pertanyaan yang ada di dalam jurnal. Jadi pertanyaan-pertanyaan di dalam SAPS ini antara lain adalah ada 7 pertanyaan. Seberapa puas Anda terhadap efek perawatan? Kemudian seberapa puas Anda dengan penjelasan yang telah diberikan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya nanti dipilih kepada Anda tentang hasil pengobatan atau perawatan Anda. Jadi ini dipilih salah satu dokter atau tenaga kesehatan. Kemudian dokter atau tenaga kesehatan lainnya sangat berhati-hati dalam memeriksa segala sesuatu ketika memeriksa Anda. Kemudian ini jawabannya adalah sangat setuju, setuju gitu, atau tidak yakin, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian seberapa puaskah Anda dengan pilihan yang Anda miliki dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan perawatan kesehatan Anda. Kemudian pertanyaan kelima adalah seberapa sering Anda merasa dihargai oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Yang keenam adalah waktu yang Anda miliki dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya terlalu singkat. Nah, ini nanti jawabannya adalah sama tadi dengan pertanyaan 3. Jadi sangat setuju, setuju, tidak yakin, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian pertanyaan terakhir dari SAPS ini adalah apakah Anda puas dengan perawatan yang Anda terima di rumah sakit atau klinik. Lalu bagaimana dengan implementasinya di rumah sakit di Indonesia? Jika kita lihat dari dimensi-dimensi di dalam SAPS tadi, sebenarnya kalau kita gali lebih dalam, ternyata dimensi yang digunakan di dalam pertanyaan-pertanyaan SAPS tadi itu lebih banyak menggunakan dimensi yang berhubungan dengan assurance, yaitu keyakinan atau kepercayaan pasien terhadap kemampuan penyedia layanan kesehatan untuk bisa memberikan kualitas yang sudah dijanjikan atau diharapkan oleh pasien. Oleh karena itu, perlu ditambahkan beberapa dimensi yang pertanyaannya tidak terlalu banyak sehingga efisiensi waktu untuk pengisian menjadi tetap terjaga, pasien tidak bosan dalam melaksanakan pengisian kuesioner, yaitu dimensi yang berhubungan dengan tangible dan reliability, di mana untuk yang tangible itu tentunya dimensi-dimensi pertanyaannya yang berhubungan dengan aspek-aspek fisik yang mendukung kualitas layanan. Misalkan seperti contohnya bagaimana ketersediaan, apakah terdapat nama ruang layanan di setiap layanan di rumah sakit ini, misalkan seperti itu. Jadi ini berhubungan dengan aspek-aspek fisiknya. Kemudian bagaimana ketersediaan signase di rumah sakit, ketersediaan media informasi, dan ketersediaan dari kerapian dan kebersihan dari fisik rumah sakit, ada tidaknya kamar mandi bagi pasien, seperti itu adalah merupakan aspek-aspek tangible yang sebenarnya perlu juga ditanyakan kepada pasien, karena tentunya
kepuasan dari pasien itu bukan hanya sekedar pada bagaimana komunikasi antara pasien dengan dokter dan apakah pasien telah merasakan adanya efek membaik atas konsultasi yang dilakukan, tapi kenyamanan ruangan pada saat mendapatkan pelayanan juga menjadi salah satu indikator kepuasan pasien saat mendapatkan layanan di rumah sakit. Kemudian dimensi yang lain adalah reliability, yaitu keandalan atau konsistensi layanan yang disediakan oleh penyedia layanan kesehatan. Reliability ini konsistensi layanan antara lain mungkin pertanyaannya apakah yang berhubungan dengan kesesuaian jadwal dokter. Misalkan antara lain apakah dokter datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan di rumah sakit atau yang sudah tertera di jadwal di rumah sakit. Apakah, kesesuaian ruangan rawat inap, pada saat mendapatkan ruang rawat inap sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh pasien. Seperti itu beberapa pertanyaan yang terkait dengan reliability. Sehingga menurut saya, SAPS ini implementasinya di Indonesia, SAPS ini bisa diimplementasikan di rumah sakit di Indonesia untuk, sebagai alat ukur terkait menilai kepuasan pasien saat mendapatkan pelayanan di rumah sakit. Hanya saja memang perlu ditambahkan beberapa dimensi yang berhubungan agar bisa melengkapi, 7 aspek dari, dimensi dari CSI tersebut. Mungkin itu yang bisa kami paparkan terkait review jurnal dan bagaimana implementasinya terkait kepuasan pasien di rumah sakit di Indonesia, di mana tentunya kepuasan pasien ini merupakan hal yang harus selalu dikembangkan oleh setiap manajemen di rumah sakit karena memang kepuasan itu tidak terbatas. Pada saat pasien sudah merasa puas pada satu hal, tentunya akan memiliki harapan lain atau ekspektasi lain yang lebih besar untuk mendapatkan kepuasan lagi yang lebih besar dibandingkan dengan kepuasan yang saat ini kita terima. Mungkin itu yang bisa kami paparkan terkait review jurnal yang berhubungan dengan indeks kepuasan pasien khususnya untuk pelayanan di rumah sakit. Mohon maaf jika dalam paparan terdapat beberapa hal yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.